Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maliri Permita dari kelas 11 IPA 4. Saya akan menjelaskan jurnal penelitian yang berjudul Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan dengan Perilaku Menyalahgunakan Nafza di Lembaga Permasyarakatan kelas 2 Pekanbaru yang disusun oleh Usraleli, mahasiswa S2 Keperawatan Universitas Andalas, Novi Helena, dosen pengajar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, dan Basmaneli, perawat RSJ Prof. HB Saning Padang. Jurnal penelitian ini dikeluarkan oleh Universitas Batanghari Jambi pada Februari tahun 2020. Sekarang masuk ke pendahuluan. Menurut penelitian BNN, Pusdiklat UI, dan berbagai universitas negeri terkemuka tahun 2005, prevalensi penyalahgunaan nafza ialah 1,75% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, tahun 2008 naik menjadi 1,88%, tahun 2011 menjadi 2,2%, dan tahun 2012 naik kembali menjadi 2,8%. Ini setara dengan 5,8 juta penduduk. Nah, faktanya pengguna nafza semakin banyak, bahkan ke aparat pemerintah dan penegak hukum. Prevalensi zat yang paling banyak disalahgunakan dalam 5 tahun terakhir ialah sabu, sebanyak 11.247 orang. Kategori umur tertinggi ialah lebih dari 29 tahun, sebanyak 17.585 orang. Jenis kelamin terbanyak ialah laki-laki, sebesar 90,80%. Latar belakang pendidikan terbanyak ialah SLTA. Kerja swasta ialah jenis pekerjaan tertinggi penyalahgunaan nafza, dan status perkawinan yang tinggi ialah belum menikah sebanyak 57%. Menurut Buletin Data dan Informasi Kesehatan Kemenkes RI, semester 1 Juli 2014. Menurut data BNN dan Polri, pada tahun 2013, jumlah kasus nafza di Riau tahun 2010 sebanyak 677 kasus, lalu meningkat menjadi 855 kasus. Pada tahun 2012 kemudian meningkat lagi menjadi 980 kasus. Nah, tahun 2015, kasus nafza Riau diperkirakan akan meningkat tajam dibandingkan 2014. Nah, terjadinya peningkatan kasus nafza di Provinsi Riau karena letak geografis Provinsi Riau yang dikelilingi oleh lautan, sehingga memiliki pantai yang mudah menjadi tempat lalu lintas peredaran narkotika, psikotropika, dan zat terlarang. Pemakaian nafza ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan dapat terjadi secara bersamaan. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan faktor individu dan lingkungan dengan perilaku menyalahgunakan nafza. Peneliti menggunakan desain cross-sectional, yaitu desain penelitian yang mencari hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung dengan melakukan pengukuran pada suatu saat. Nah, desain penelitian cross-sectional digunakan karena pengumpulan data terkait dengan variabel dependen dan variabel independen dilakukan dalam waktu bersamaan dengan cara membagikan kuesioner kepada warga binaan yang ada. Nah, penelitian ini telah dilakukan di Blok D, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pekanbaru Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus pada tahun 2015. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh warga binaan Lapas kelas 2A Pekanbaru Riau dengan kasus nafza sebanyak 898 orang. Nah, selanjutnya peneliti menentukan dari blok mana sampel diambil. Lapas kelas 2A Pekanbaru memiliki 7 blok, yaitu blok Anggrek, blok Bougainville, Cemara, Dahlia, Edelweiss, Flamboyan, dan Tipikor. Nah, dari 7 blok tersebut, hanya blok Dahlia saja yang semua kasusnya nafza, sedangkan blok yang lain merupakan perpaduan antara kasus narkotika, illegal logging, korupsi, trafficking, perjudian, dan terorisme. Berdasarkan pertimbangan dan arahan KLP, yaitu Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, maka sampel yang peneliti ambil adalah dari blok D yang terdiri dari 10 kamar dan masing-masing kamar dihuni oleh 30 orang. Nah, langkah berikutnya adalah mengambil 89 sampel dari 10 kamar tersebut dengan cara teknik random sederhana atau simple random sampling dengan cara mengundi atau lotre kamar 1 sampai kamar 7, diambil masing-masing kamar sebanyak 9 orang dan kamar 8 sampai kamar 10 masingnya 8 orang.
7 kamar dikali 9 orang 63 sampel. 3 kamar dikali 8 orang sama dengan 24 sampel. Supaya hasil penelitian sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti, maka dibuat kriteria tertentu. Kriteria sampel dapat berupa kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, kriteria inklusi adalah kriteria yang harus dimiliki oleh individu dalam populasi untuk dapat dijadikan sampel dalam penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi adalah kriteria yang tidak boleh ada atau tidak boleh dimiliki oleh sampel yang akan digunakan untuk peneliti karena dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga terjadi bias. Nah, adapun kriteria inklusi untuk penelitian ini adalah yang pertama, berusia 21-50 tahun, yang kedua, dapat membaca dan menulis, yang ketiga, secara sukarela bersedia sebagai responden. Adapun kriteria eksklusi untuk penelitian ini adalah yang pertama, sedang menjalani sakit serius, yang kedua, warga binaan permasyarakatan dengan penyakit HIV atau AIDS. Alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang diisi sendiri. Kuesioner adalah alat pengumpul data penelitian yang dirumuskan dengan kriteria tertentu. Instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalind pada tahun 2010 dengan judul Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan dengan Perilaku Penggunaan pada Remaja di Balai Pemulihan Sosial Pamardiputra, Lembang, Bandung. Uji validitas dilakukan di blok lain selain blok Dahlia pada 30 orang. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Pearson Product Moment atau R, yaitu membandingkan antara skor nilai setiap item pertanyaan dengan skor total kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan surat izin penelitian dari Fakultas Keperawatan UNAN, lalu dilanjutkan dengan izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dilanjutkan ke Lapas Kelas 2A Pekanbaru. Berdasarkan pertimbangan dan arahan KPLP, maka peneliti hanya diizinkan menyebar kuesioner pada warga binaan dari blok Dahlia. Warga binaan dikumpulkan di ruangan registrasi sebanyak 6 orang per satu kali sesi penyebaran kuesioner. Untuk mempercepat waktu, maka peneliti meminta bantuan 2 orang enumerator dari sipir lapas. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan faktor individu dalam perilaku menyalahgunakan nafza di Lapas Kelas 2 Pekanbaru tahun 2015, memperlihatkan dari 6 faktor individu yang paling menonjol adalah rata-rata keingintahuan warga binaan dalam menyalahgunakan nafza adalah sebesar 75,78 dengan kesalahan pengukuran 15,987, hasil terendah 25 dan tertinggi 100. Dan yang paling kurang adalah rata-rata keinginan mencari perhatian dalam menyalahgunakan nafza adalah 52,83 dengan kesalahan pengukuran 18,018, hasil terendah 8 dan tertinggi 100. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney, diperoleh bahwa dari ketiga faktor individu, semua nilai P adalah 0,000. Berarti ada hubungan yang signifikan secara statistik antara keingintahuan, mencari kenikmatan, dan meniru orang lain dengan perilaku menyalahgunakan nafza. Dari ketiga faktor individu yang paling menonjol adalah keinginan diterima kelompok dengan rata-rata pada kelompok kecanduan sebesar 73,48, dengan kesalahan pengukuran 8,418 dan ketergantungan sebesar 56,19 dengan kesalahan pengukuran 20,352. Ketiga nilai P yang diperoleh adalah 0,000. Berarti ada hubungan yang signifikan secara statistik antara keinginan diterima kelompok, mengikuti kecenderungan, dan mencari perhatian dengan perilaku menyalahgunakan nafza. Berdasarkan faktor lingkungan dalam perilaku menyalahgunakan nafza di Lapas Kelas 2 Pekanbaru tahun 2015, perlihatkan dari 6 faktor lingkungan yang paling menonjol adalah rata-rata keluarga tidak harmonis yang menyebabkan warga binaan menyalahgunakan nafza sebesar 50,56 dengan kesalahan pengukuran 32,311, hasil terendah 0 dan tertinggi 100, dan paling kurang adalah rata-rata orang tua atau anggota keluarga juga pengguna menyebabkan warga binaan menyalahgunakan nafza sebesar 25,73 dengan kesalahan pengukuran 24,858, hasil terendah 0 dan tertinggi 100. Hasil uji T independen pada faktor lingkungan
Diperoleh rata-rata dari kedua faktor lingkungan yang paling menonjol pada kelompok kecanduan sebesar 54,65 dengan kesalahan pengukuran 17,106. Yang paling menonjol dari faktor lingkungan adalah keluarga tidak harmonis pada kelompok kecanduan sebesar 68,95 dengan kesalahan pengukuran 19,336 dan ketergantungan sebesar 17,81 dengan kesalahan pengukuran 23,655. Kedua nilai P adalah 0,000, yang berarti ada hubungan yang signifikan secara statistik antara keluarga tidak harmonis dan kurang kontrol sosial dengan perilaku menyalahgunakan nafza. Awalnya, ada tekanan norma-norma dan harapan kelompok, namun seiring menuju kedewasaan tekanan sebelumnya mulai terkikis. Menurut Hudok tahun 2000, seseorang yang diterima teman sebaya berarti dipilih sebagai teman untuk suatu aktivitas dalam kelompoknya. Katio mengatakan, kelompok dibentuk karena ada kesamaan hobi, memiliki kecocokan satu sama lain, dan wadah saling berbagi. Kebutuhan akan kelompok sebaya semakin diperlukan dalam kehidupannya apabila merasa sendiri. Adanya perasaan terisolir dan ingin dapat diterima merupakan alasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat terlarang. Berteman dengan pengguna menimbulkan risiko 46 kali menjadi pengguna zat dibandingkan dengan berteman dengan tidak pengguna. Individu mengenal dan mendapatkan nafza dari teman, sedangkan pada kelompok umur yang lebih muda, 13-16 tahun, risiko yang paling berpengaruh menyalahgunakan zat adalah keluarga. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, rata-rata umur warga binaan di lapas kelas 2 Pekanbaru adalah 27,83 tahun, yang merupakan usia produktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sartika tahun 2010, Widiati tahun 2013, dan Jamaldin tahun 2014 yang semua isinya kurang dari 30 tahun. Nah, penelitian Sartika mengatakan rata-rata usia klien yang menjalani terapi relapse prevention training di DKI adalah 28,75 tahun. Penelitian Widiarti tentang pengaruh terapi stop berpikir negatif terhadap ketergantungan narkoba di Panti Rehabilitasi Narkoba di Rumah Damai Gunung Pati Semarang yang mengatakan 56,7% menderita ketergantungan narkoba dari kelompok umur 20 sampai 30 tahun. Penelitian Rustiawati pada tahun 2010 yang menyebutkan 72% umur korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani terapi di Semarang adalah 21 sampai 30 tahun. Penggunaan zat umumnya dimulai sejak awal remaja, kemudian puncaknya pada awal usia adolesen. Lalu menurun tergantung pada zat yang digunakan. Tetapi, sebagian individu melanjutkan penggunaannya sampai akhir dasawarsa ketiga kehidupan. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keinginan diterima kelompok pada warga binaan yang kecanduan adalah 73,48 dengan kesalahan pengukuran 8,418 dan ketergantungan adalah 56,19 dengan kesalahan pengukuran 20,352. Nah, nilai P yang diperoleh adalah 0,000, yang berarti ada hubungan yang signifikan secara statistik antara keinginan terima kelompok dengan perilaku menyalahgunakan nafza. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suciningsih tahun 2004, Rustiawati tahun 2010, dan Rustiawati yang mengatakan 97,4% memiliki teman sebaya penyalahguna zat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Perilaku menyalahgunakan nafza di lapas kelas 2 Pekanbaru lebih dari separuh termasuk kategori kecanduan. Faktor individu yang paling menonjol terhadap perilaku menyalahgunakan nafza kelas 2 Pekanbaru adalah keingintahuan. Faktor lingkungan yang paling menonjol adalah keluarga tidak harmonis. Nah, semua faktor individu mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku menyalahgunakan nafza di lapas kelas 2 Pekanbaru. Semua faktor lingkungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku menyalahgunakan nafza di lapas kelas 2A Pekanbaru kecuali keluarga atau anggota juga pengguna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.